Di suatu hari di sebuah bazar Ramadan, menceritakan koko-koko Jawa yang jatuh cinta dengan mas-mas Jawa. Tepat pukul 3 sore, Kiki, Azam, dan Azizah sebentar lagi pulang kerja. Kiki adalah anak pemilik salah satu brand lokal toko sepatu terbaik di salah satu kota. Dan Azam dan Azizah adalah SPB dan SPG di toko tersebut. Ketiganya bersahabat. Meski Kiki anak pemilik toko tersebut, namun Kiki tak sombong. Tak hanya pada Azam dan Aziza, tapi juga pada semua karyawannya. Toko sepatu Kiki pun ada beberapa cabang di kotanya. Dan Kiki sendiri lebih sering berada di kantor pusatnya saat ini. Tapi juga sering kontrol ke toko-toko cabang, apalagi menjelang lebaran, penjualan meningkat. Ah, sebentar lagi pulang. Kira-kira bakal kehabisan takjil lagi nggak ya? Capek dari awal Ramadan nggak pernah kebagian. Kebagian pun kadang dapat risol yang udah letoy, dapat bakwan yang udah pada bonyok. Es buah tinggal kuahnya aja, ucap Aziza. Itu untuk masih dapat. Aku war takjil aja nggak sempet. Males aku desek-desekan, males antri, males rebutan. Mending pulang-pulang langsung mampir ke masjid aja. Di sana nggak perlu rebutan. Sabar, ucap Kiki menenangkan keluhan anak buahnya. Ya, mendengar keluhan anak buahnya itu, Kiki kini keluar toko menuju ke sebuah jalan yang tak jauh dan sekitar beberapa ratus meter dari tokonya. Belum sampai lokasi bazar takjil, namun jalanan terlihat macet. Kiki mencoba mencari salah satu pedagang yang sepi agar tak antri bergerombol dengan pemburu takjil yang lain. Namun sejauh mata Kiki memandang, semua pedagang full diserbu pemburu takjil. Uniknya yang berburu bukan hanya yang berpuasa, tapi juga yang dari nonis dan semua kalangan. Kiki tak boleh kalah. Kiki harus ikut war dengan yang lain untuk membelikan takjil buat karyawan-karyawannya. Kiki mulai masuk ke salah satu pedagang dan mengantri. Tubuhnya kini bersenggol-senggolan dan berdesak-desakan dengan yang lain. Dan begitu saat Kiki berdesakan, seketika ada seorang cowok tampan, bermata sipit, berkulit putih, yang asal nyerbut aja dan menyenggol tubuhnya. Kiki yang kesal itu tak mau kalah, lengan dan siku keduanya terus bersenggolan. Keduanya saling menatap, tapi tanpa bersuara. Dan begitu Kiki melihat kalung salib yang melingkar di leher cowok itu, seketika Kiki dengan sekuat tenaga berusaha menggeser cowok yang ternyata nonis itu. Kiki heran, bisa-bisanya dia rebutan takjil sama beda server. Kiki gak boleh kalah, kalau perlu Kiki akan ngeborong semuanya. Dan begitu keduanya berhasil di barisan terdepan, maaf, habis. Dek. Seketika baik Kiki maupun cowok itu saling menatap. Lalu keduanya menoleh ke belakang di mana masih ada satu pedagang takjil yang masih tersisa. Itu pun harus sama antri. Keduanya pun sama-sama berlari menghampiri pedagang tersebut. Dan begitu sampai, keduanya sama-sama saling serobot dan saling senggol-senggolan. Dan begitu sama-sama mendapat giliran sampai depan, Mas, sisanya saya beli semua. Ya, seketika Kiki shock saat cowok bermata sipit itu memborong semua sisa takjil. Lebih kesal lagi ketika cowok bermata sipit itu tersenyum licik padanya. Sorry Ki, tak borong semua. Dek. Lagi-lagi Kiki terkejut ketika cowok sipit itu tahu namanya. Lalu kemudian pergi meninggalkannya. Siapa dia? Ya, Kiki pun hanya bisa lemas. Sekuat tenaga war takjil sampai ngos-ngosan namun kehabisan. Padahal ini masih jam 4 sore. Jajanan takjil sudah ludes. Tinggal pedagang SS saja. Kiki pun berjalan kaki kembali ke tokonya dan memutuskan memesankan pizza, es teler, dan jajanan lain lewat GoFood untuk karyawannya. Dan saat langkah Kiki kembali ke toko, seketika langkah kaki Kiki berhenti seketika saat matanya memperhatikan toko jam tangan Cimewang yang tepat berada di seberang toko sepatunya. Di mana Kiki melihat cowok sipit tadi sedang bagi-bagi takjil hasil dari war tadi pada karyawan-karyawannya. Dan ketika Kiki melihat salah satu karyawan kini berjalan menyeberang, Matius, Mas Kiki, udah nyari takjil? Apaan? Kehabisan? Tius, itu siapa yang lagi di toko? Yang lagi bagi-bagi takjil? Oh, Ko Kevin. Siapa dia? Adiknya Cimewang. Adiknya? Iya, adiknya yang paling bungsu. Kok gak pernah lihat? Iya, baru pulang dari luar negeri. Oh,
Kenapa mas? Gak apa-apa, gara-gara rebutan sama dia, aku kehabisan takjil. Tapi yang aku bingung, kok dia bisa tahu nama aku ya? Mungkin tanya ke Cici. Oh, ya sudah, lanjut. Thanks ya. Ya mas. Ya, Kiki pun masuk ke dalam tokonya menghampiri karyawan-karyawannya. Di toko jam tangan, di toko Cimei-Fang sendiri, Cimei-Fang baru saja melihat adiknya pulang dari berburu takjil untuknya dan untuk karyawannya. Entah kenapa Cimei-Fang melihat Kevin selalu bersemangat ketika bulan Ramadan datang. Jujur, keluarga Kevin sendiri berbeda-beda keyakinan, namun semua rukun dan damai-damai saja dan saling menghormati satu dan yang lain. Cimei-Fang sendiri memutuskan menjadi mu'alaf Cindo sejak menikah dengan Mas Slamet. Papa Cimei dan Kevin Buddha, sedangkan Mama Cimei dan Kevin Katolik. Ya, perbedaan keyakinan tak membuat keluarga mereka terpecah, namun tetap saling toleransi, saling menghargai dan saling kasih mengasihi. Ya apa? Deg-degan aku je, sumpah. Manis tenan areke. Nyopo awakmu putus karo Michelle? Alah mbuh, kate rapi jare, ra ngurus aku. Emangnya bisa sama cewek? Ya buktinya. Tapi Kiki kayaknya normal, Kev. Cuma ya setauku belum punya cewek. Waktu itu Cece pernah nanya pas dia beli jam tangan. Namanya juga usaha. Tadi aja senggol-senggolan sama dia, rasanya seneng aku je. Terserah kamu. Keesokan sore harinya. Ya, sore hari ini Kevin baru saja datang dari rumahnya dan memarkirkan mobilnya di depan toko Cimei-Fang. Dan ketika baru saja turun dari mobilnya, Kevin tak sengaja melihat Kiki baru saja keluar dari tokonya dan berjalan kaki. Seketika Kevin langsung menyeberang jalan dan mengikuti langkah kaki Kiki. Kiki tak menyadari jika ada seseorang yang kini menghampirinya. Kiki sendiri sejujurnya bingung dengan orientasi seksualnya sendiri. Dia merasa masih menyukai perempuan, tapi suka jika melihat cowok bertubuh six pack. Bahkan di Instagramnya banyak mengikuti akun-akun cowok bertubuh six pack. Kiki sendiri berperawakan sedang. Tak gemuk dan tak kurus, biasa saja, namun cukup tinggi, sama tingginya dengan Kevin. Ya, ketika langkah kaki Kiki sampai, Kiki lagi-lagi berdesak-desakan dengan pembeli lain. Awalnya, desakan itu tak begitu sesak. Dan dengan tinggi badannya yang melebihi pembeli lain, Kiki dapat mengintip jika jajanan takjil itu masih banyak. Kiki pun mengira pasti akan kebagian. Kiki berencana memborong semua. Ya, senggolan yang awalnya biasa-biasa saja itu lambat laun semakin sesak, apalagi dari arah belakang. Dan begitu Kiki menoleh. Kamu? Kok Kevin? Mau borong? Teriak penjual. Yap, dek. Seketika Kiki kecewa, padahal gorengan di atas meja masih banyak. Ternyata Kevin sudah memesan sebelumnya pada pedagang takjil itu. Kiki yang kesal itu seketika marah. Kamu nonis ngapain ikut war takjil? Lah, kenapa? Salahnya di mana? Harusnya kamu seneng kita ikut memeriahkan. Lagian kita kan juga membantu para saudara kita yang pedagang. Bagus dong kalau dagangannya cepat habis. Dan itu salah satu bentuk toleran. Kalau toleran, utamakan dulu yang punya event. Gak bisa, aku mau gorengan yang masih hangat. Kalau itu, war. Seketika Kiki tak sengaja menarik kalung salib Kevin saat menarik kerahnya. Hingga kemudian, Kiki. Seketika Kiki shock saat bibirnya ternoda oleh seorang laki-laki Cindo. Apalagi Kiki merasakan Cindo sipit ini kurang ajar. Kiki merasakan Cindo sipit ini sengaja menjepit bibir bawahnya. Jangankan dicium cowok, dicium cewek aja belum pernah. Dan ini perdana. Kiki pun membatin dalam hati. Waduh, batal gak ya puasa kalau dicium cowok? Mana ganteng juga lagi kalau dilihat-lihat. Hah, ganteng? Enggak. Seganteng apapun, dia musuh. Dia rival war takjil, jadi gak boleh baper. Apalagi beda server. Tapi kok aku getar. Ingat puasa, gak boleh marah. Seketika Kevin melepas kecupannya dan beranjak membersihkan bajunya yang kotor karena jatuh. Begitu juga Kiki yang bertambah kesal dan mengelap bibirnya bekas kecupan Cindo gak jelas ini. Rasanya malu saat keduanya kini diperhatikan orang-orang di sekitar
yang tersenyum melihat tingkah keduanya. Lihat aja kalau nanti Paskah. Mau apa? Kamu rampas takjilku, aku rampas telurmu. Sama-sama punya telur, ngapain rebutan? Tapi kalau kamu mau ambil telurku, suatu kehormatan. Kali aja telurku sama telurmu beda rasa, jadi bisa saling icip. Ting. Yih, gak nyambung. Jangan sampai besok aku ketemu mukamu lagi. Aku tandai mukamu. Ki, tunggu. Boh, ra kenal. Ucap Kiki buru-buru meninggalkan Kevin dan kembali ke toko. Di toko sendiri sebentar lagi azan maghrib berkumandang. Kiki yang masih di ruangannya yang ada di lantai 2 itu sedang bersiap-siap. Dengan baju takwa, kopiah dan juga sarungnya. Lengkap dengan sajadah di pundaknya, kini hendak berjalan ke masjid yang ada tak jauh dari tokonya. Dan ketika Kiki hendak turun ke lantai 1, pintu ruangannya tiba-tiba saja terketuk. Tok tok tok. Mas, suara Azam yang kini masuk sore terdengar memanggil. Masuk aja, cekrek. Dek. Seketika Kiki terkejut ketika melihat Azam membawa 2 kantong besar di tangan kanan dan kirinya. Mas, ini loh mas, ada kiriman nasi kotak sama es teler. Dari siapa? Dari tetangga seberang mas, kok Kevin. Dek. Apa? Iya, tadi ada mas-mas ojek bilang ini untuk Mas Kiki dan untuk semua karyawan toko sepatu Kiki dari Ko Kevin. Hah, dalam rangka apa dia kasih takjil sama kita? Kan bulan Ramadan, berkah bagi-bagi mas. Dia kan nonis, biasanya Cina itu pelit, pasti ada-ada. Heh mas, gak boleh ngomong gitu, gak semua Cina pelit. Ya bagus mas, berbagi kan gak pandang perbedaan. Justru ini namanya toleransi. Toleransi apa? Pasti dia ada maunya. Bayangin aja, aku udah 2 kali rebutan takjil sama dia. Wajar di mana-mana gitu, toleransi mas. Dia SKSD sama aku Zam, sok nyapa aku. Wajar, kan tetangga seberang, harus nyapa, toleransi. Kalau dia ngedipin mata sama nyium bibirku gimana? Masih toleransi? Waduh, sing genah mas, yang bener sampean. Demi Allah, aku puasa, gak mau bohong. Hombreng dong. Ah, gak mungkin. Ganteng gitu kok. Justru orang ganteng kayak dia itu kebanyakan hombreng. Kok mas tahu? Ya katanya kebanyakan. Iya sih. Gak apa-apa mas. Terima aja daripada jomblo lama. Lambemu. Suruh aja dia login. Nyuruh orang login. Kamu mau dibaptis? Ya enggak lah. Cimei aja. Mu'alaf menikah sama Mas Slamet. Kali aja kok Kevin mau juga. Ngawur kamu. Siapa yang mau menikah? Batang sama batang. Dah ngawur. Aku mau ke masjid. Kamu gak ke masjid? Kan jaga toko mas. Oh iya. Aku sholat di toko aja. Lagian ngapain ke masjid? Udah ada nasi kotak nih sama es teler. Alhamdulillah. Tapi ini kayaknya kebanyakan ya. Lebihnya bagi sama tukang parkir saja di depan. Sama tukang apa kek. Mas buka di masjid aja. Siap mas. Ya, Kiki pun berjalan ke masjid yang tak jauh dari tokonya. Sembari berjalan, Kiki berpikir keras. Apa maksud dan tujuan si mata sipit itu mengirimkan nasi kotak padanya? Cimei sendiri saja belum pernah seperti ini. Pasti ada udang di balik batu. Tapi kalau mengingat kejadian tadi saat bibir keduanya bersentuhan. Astagfirullah, puasa-puasa. Jangan mikir aneh-aneh. Jangan mikir jorok. Jangan baper. Sabar, bentar lagi buka. Ya, langkah kaki Kiki sebentar lagi sampai. Azan pun terdengar berkumandang. Kiki pun sampai. Seperti biasa, para jamaah mengambil takjil yang sudah disediakan gratis di masjid. Dan begitu hendak mengambil takjil, seketika Kiki terkejut ketika lagi-lagi melihat Kevin dengan memakai baju takwa atau baju koko duduk bersama jamaah lain sedang menyeruput kolak. Seketika Kiki menghampiri Kevin. Ki, sudah kuduga pasti kamu. Kenapa kamu di sini? Sengaja ya? Mau cari takjil gratis? Mas Kiki, ada apa teriak-teriak? Ayo buka dulu, sapa Pak Ahmad, salah satu marbot masjid yang menghampiri Kiki saat keduanya hendak ribut. Pak, lain kali jangan kasih nonis masuk, nanti yang puasa gak kebagian. Kok Kevin maksudnya? Iya, si sipit ini.
Mas, justru takjil gratis hari ini salah satunya dariku Kevin. Dek. Seketika Kiki dibuat malu saat Kevin kini tersenyum geleng-geleng sembari menyeruput kolaknya. Lalu pura-pura cuek dan membantu membagi takjil pada jemaah yang lain. Ayo, yang belum kebagian, Pak, Bu. Seketika Kiki hanya mengambil air mineral untuk membatalkan puasanya. Bukan tak mau makan takjil dari pemberian Kevin, tapi kini terlanjur malu plus gengsi. Kiki pun menuju tempat wudhu. Pak, Bapak kenal sama dia? Galak ya Pak, orangnya? Enggak kok, aslinya ramah. Bapaknya itu salah satu donatur untuk masjid ini. Oh, ya Pak, makasih. Ya, tak lama kemudian semua menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan setelah selesai, semua jemaah pun mendapatkan nasi kotak gratis sebelum pulang. Kevin masih menunggu Kiki di pintu keluar masjid. Dan Kiki pun akhirnya keluar. Kiki bengong, lalu lanjut berjalan kaki dan Kevin mengikutinya. Ki, bukber yuk. Kamu ini loh, siapa? Kenal aja enggak, udah ngajak bukber. Aku Kevin. Aku enggak nanya, aku ngasih tahu. Buat apa? Ya biar kamu tahu. Aku enggak mau tahu, tapi aku pengen tahu kamu. Seketika Kiki berhenti dan Kevin tersenyum meringis. Aku adiknya Cimefang. Terus aku suka kamu. Dek. Kamu pertama kali aku lihat kamu yang gak sengaja masuk di foto Cemefang. Saat dia ada di toko mau membelikan sepatu untukku, aku langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Sepurane, aku normal, ucap Kiki pura-pura acuh dan berjalan meninggalkan Kevin. Jujur, meski kini menyadari ketertarikan dalam dirinya pada seorang laki-laki, namun Kiki bingung. Kiki masih enggan berpacaran dengan cowok dan belum pernah punya pengalaman sekalipun pacaran dengan cowok. Tapi entah kenapa, saat melihat Kevin saat ini, begitu berbeda dengan saat berebut takjil. Kali ini, aura Kevin yang nonis itu sangat berdamage saat memakai kopiah dan baju takwa atau baju koko. Gantengnya serasa gak ada obat. Ki, tunggu. Terserah kamu, mau normal, mau gak normal. Tapi aku cuma mau ngasih tahu aja, kalau aku suka kamu. Aku ngefans Ki, sama kamu Ki. Aku ngefans sama mas-mas Jawa yang manis sepertimu. Pacaran yuk. Maaf, pacaran sama jenis aja dilarang, apalagi puasa-puasa. Gak boleh pacaran. Kan udah malam Ki. Kiki berhenti dan melotot pada Kevin. Kevin cengengesan. Ya opo nek pacarane habis lebaran. Tak tunggu deh. Maaf, aku gak bisa. Seketika Kiki berlari kabur saat sampai dan masuk ke dalam toko. Di mall, malam ini setelah sholat tarawih, Kiki pergi ke sebuah mall yang tak jauh dari tokonya. Ya, lebaran sudah tinggal menghitung hari. Banyak diskon-diskon yang ditawarkan di beberapa pusat perbelanjaan. Bahkan di toko Kiki sendiri, Kiki juga memberikan diskon Ramadan. Ya, Kiki ke mall hendak berburu baju lebaran untuk karyawan-karyawannya dan akan membagikannya sekalian bersama THR nanti. Mobil Kiki kini pun sampai. Kiki pun langsung berburu diskon dan begitu menemukannya, Ki, ya dia lagi. Mbak, saya mau borong baju takwa buat cowok yang seperti ini sama baju cewek yang seperti ini, masing-masing 2 kodi. Oh, iya mas, tapi ukuran, warna, dan motif berbeda mas, terutama untuk yang cewek-cewek. Justru itu, beda-beda, tapi harganya sama kan? Sama mas, yang cowok, yang cewek beda, tapi selisih dikit kok. Gak masalah, saya borong. Tapi mas, kayaknya hanya tinggal sekodi aja, karena sebagian udah diborong sama koko ini. Dek. Seketika Kiki lagi-lagi melotot, namun si mata sipit itu malah tersenyum padanya. Mbak, saya cancel aja. Kasih masnya aja. Seketika Kiki urung emosi, lalu HP Kevin berbunyi. Yah, oke. Aku urun saiki. Yo, tututut. Ki, aku duluan ya, ucap Kevin menepuk pundak Kiki, lalu berlari buru-buru pergi. Dan ketika Kevin turun eskalator, Kiki tiba-tiba saja berlari dan begitu sampai di railing tangga eskalator. Kevin sipit!
Seketika Kevin mendongak ke atas dan terkejut saat Kiki berteriak memanggilnya. Makasih ya. Seketika Kevin tersenyum lalu menunjukkan jari jempolnya berbentuk love. Kiki pun melambaikan tangan dan Kevin pun jalan. Siang hari keesokan harinya. Siang ini, Kevin yang semalam bermalam di toko Cimefang, siang ini hendak ibadah ke gereja. Sudah dari tadi pagi, Kevin tak melihat Kiki. Kevin mengira Kiki ada di rumahnya sendiri. Kevin lupa meminta nomor HP-nya karena semalam buru-buru pergi. Kevin berniat ke tokonya saja nanti sepulang ibadah dari gereja. Kevin pun masuk mobil. Dan baru saja masuk mobil, Kevin melihat Kiki baru saja keluar dengan lagi-lagi memakai baju takwa atau baju koko lengkap dengan kopiah dan sarung, juga sajadah di pundaknya, dan baru keluar jalan kaki. Mobil Kevin pun buru-buru menghampirinya. Tintin. Kevin, ni hao. Sapa Kiki dengan bahasa Mandarin yang membuat Kevin terkejut senang, padahal Kevin sendiri nggak bisa bahasa Mandarin. Mau ke masjid kan? Iya, mau Jumatan. Ayo naik, aku antar. Gak usah, kan kamu tahu deket. Sedeket-deketnya tetap aja keluar keringat. Apalagi puasa. Panas-panas gini. Ayo, kita sejalan kok. Ya wes, brak. Pintu mobil pun tertutup dan mobil pun jalan. Kevin tersenyum menatap Kiki. Kamu mau kemana? Sama-sama ibadah. Bedanya, kalau kamu Jumatan, aku Jumat Agung. Oh, bukannya biasanya Minggu ya? Ada Jumat, Sabtu, Minggu, dan masih ada hari-hari yang lain, tergantung perayaan juga. Oh, kenapa nanya hari? Mau ngajak jalan kah? Kalau malam Minggu, aku free, karena aku jomblo. Tapi kalau butuh dari Senin sampai Minggu, kalau itu kamu, aku selalu ready. Dih, GR. Dah, sampai. Xie-xie, matur suwun. Podo-podo. Tunggu. Aku ngasih tumpangan gak gratis. Haiya, dasar lu orang Cino pelit ya. Haiya, baiklah kalau begitu, woy kasih nih goceng, 5.000. Aku gak minta duit, tapi minta nomor WA-mu. No way. Wo buyau, rasudi. Ki, apa meneh? Pit, apalagi? Wo aini. Seketika Kiki tersenyum, lalu dengan saltingnya masuk ke masjid. Kevin pun jalan. Malam Minggu keesokan harinya. Malam ini, Kiki baru saja keliling kontrol dari toko cabang lain. Dan sebelum pulang ke rumah, mampir ke toko pusat. Dan begitu sampai toko dalam keadaan ramai. Padahal sebentar lagi waktunya jam tutup toko. Kiki pun membantu karyawannya yang terlihat kewalahan akibat customer yang membludak. Apalagi sebentar lagi lebaran. Hingga kemudian, mata Kiki melihat Kevin baru saja menyeberang dan berjalan ke tokonya. Mata keduanya bertemu dan begitu masuk, Ki, bro, teriak cowok di belakang Kevin. Si Rafael, teman kuliahnya yang lama tak berjumpa, kini datang dan pulang kampung dan langsung menemui Kiki. Rafael memeluk Kiki di depan Kevin yang tetap santai. Raf, akhirnya mudik juga. Kangen yo, lumayan. Mana oleh-olehku? Iki, neng tas. Ayo, aku mau ngobrol penting sama kamu, ucap Rafael merangkul Kiki. Kenapa? Kamu sibuk toh? Apa aku ganggu? Oh, enggak kok. Tenang, kan ada karyawan. Ayo, ke ruanganku, ucap Kiki menoleh pada Kevin dan merasa tak enak. Namun Kiki juga rindu temannya yang lama tak berjumpa. Kevin hanya tersenyum saat Kiki masuk, lalu kemudian melihat-lihat sepatu dan sendal. Kok Kevin nyari sepatu? Nyari bosmu sebenarnya, tapi dia lagi sibuk sama temennya. Bercanda. Iya, nyari sepatu buat Paskah. Tapi kok gak ada yang kayak punyaku yang dulu pas dibeliin Cimefang. Yang mana? Aduh, lupa gak bawa contohnya. Udah hilang sepatunya. Walah, yang model gini gak mau kok. Bagus juga awet. Maunya yang kayak dulu. Bentar Zam. Yah, halo? Kapan? Oke, aku kesana sekarang. Zam, punya nomor WA-nya Kiki gak? Ada kok, mau dong. Waduh, maaf ya kok, gak berani ngasih nomor WA bos sama orang lain. Kalau nomor toko, boleh. Aduh, ya wes, nanti aku minta sendiri. Iya kok,
Kevin pun pergi. Dan tak lama kemudian, Rafael dan Kiki pun keluar dari ruangannya. Aku pulang dulu ya bro, lusa kamu ke rumah ya. Ya, hati-hati ya. Yoi. Loh, Zam, Kevin mana? Oh, tadi buru-buru pergi mas, ada perlu kayaknya. Tapi tadi nyari sepatu, tapi lihat-lihat sepatu tapi nggak ada yang cocok. Terus tadi sempat minta nomor HP Mas Kiki. Terus kamu kasih? Enggak. Kenapa nggak dikasih? Kan Mas pernah bilang kemarin nggak boleh asal kasih nomor. Aduh. Pukul 3 dini hari. Ya, pukul 3 dini hari. Di kamarnya sendiri HP Kiki berbunyi. Kiki yang merasa masih mengantuk itu mencoba mengangkat teleponnya. Halo. Sahur, sahur, sahur. Seketika Kiki shock dan langsung melek saat mendengar suara yang asing di teleponnya. Siapa ini? Aku, si Pip. Heh, tut. Seketika Kiki mematikan panggilan teleponnya, lalu memvideo call-nya. Kok dimatiin, Ki? Kamu tahu dari mana nomorku? Dari Mas Slamet. Ternyata Mas Slamet punya nomormu. Tadi siapa di toko? Cowokmu ya? Enak aja, temen, bestie. Oh, kirain. Kamu kenapa gak tidur? Begadang biar bisa bangunin kamu sahur. Hah? Gak bisa tidur. Nanggung soalnya pagi-pagi mau ke gereja. Misa Paskah. Oh ya? Tut. Mati. Bateraiku habis. Siang hari kemudian. Siang ini Kiki yang baru saja dari tempat produksi sepatunya kini langsung menuju ke toko pusatnya. Dan begitu sampai toko jam tangan Cimefang terpantau tutup. Mas, tumben kesiangan. Hehe, Zam, toko Cimefang tutup ya hari ini? Setengah hari mas, tadi ketemu Matius pulang dari gereja, nanti jam 2 buka. Oh, ayo masuk, toko rame. Iya mas. Ya, Kiki pun membantu anak buahnya melayani pembeli yang membludak. Di rumah Kevin sendiri, Kevin sedang berkumpul bersama keluarga besarnya merayakan Paskah. Kevin terlihat menemani keponakan-keponakan kecilnya menghias dan melukis telur. Dan ketika ia sedang asik bercanda dengan keponakan-keponakan, HP-nya berbunyi, tanda pesan masuk. Selamat merayakan Paskah. Happy Easter si Pip. Sorry, kali ini aku gak mau war telur. Takut bisulan. Makasih Ki. Semangat ya puasanya. Kapan bisa jalan nih? Ntar malam. Aku mau ngajak bukber sekaligus dinner. Serius Ki? Sing genah. Sampai jumpa ntar malam. Malam hari kemudian, ya malam ini di sebuah restoran, Kiki sudah datang lebih dulu. Itu karena tadinya ketika Kiki hendak menjemput Kevin berangkat bersama, tapi Kevin ada kerabatnya dan berencana nyusul karena janjian pukul 9 malam. Dan sebelumnya Kiki sudah reservasi duluan dan tinggal menunggu Kevin datang. Namun ketika melihat jam tangannya yang menunjukkan pukul 21.15, kini Kiki mulai cemas. Takut Kevin lupa, Kiki pun langsung menghubungi Kevin. Pit, si Pit. Sido apa ora iki? Lera sido, aku balik. Haha, sido. Iki loh, aku lagi di jalan. Sabar, lagi naik ojek. Kan biar ntar pulang bareng. Cepetan. Iyo, tut. Dan di jalan sendiri, Kevin yang masih dalam perjalanan itu sangat bersemangat dan tak sabar bukber sekaligus dinner bersama krusnya. Sampai sekarang Kevin tak menyangka bagaimana Koko Cindo sepertinya jatuh cinta pada mas-mas Jawa. Memang pesona mas-mas Jawa selalu membuat hati terpana. Ya, meski belum tentu Kiki mau menerimanya. Apalagi tembok penghalang di antara keduanya tinggi. Eits, tapi keduanya sama-sama laki-laki. Perbedaan bukan penghalang, saling menghargai, saling toleransi, dan saling mencintai. Mencintai? Tidak, ini cuma ajakan bukber, jadi jangan dibawa baper. Ya, tak lama kemudian Kevin pun sampai di sebuah restoran. Berapa mas? 25.000 kok. Ini 100 kembaliannya buat beli takjil. Alhamdulillah, makasih kok. Ya, Kevin pun buru-buru masuk ke restoran. Silakan. Makasih mbak. Halo, Ki, kamu di mana? Apa? Di belakang. Di saung deket kolam paling pojok. Ya, dan begitu Kevin sampai, seketika Kiki terkejut saat melihat Kevin memakai outfit baju takwa atau baju koko lengkap dengan sarung dan kopiahnya. Tak hanya Kiki, Kevin pun dibuat terkejut
dengan dekor dan hiasan Paskah yang ada di saung yang berbeda dengan saung lainnya, yang terdapat berupa balon telur, pita, lampu kerlap-kerlip berbentuk telur dan lain-lain. Tak juga dekor, Kevin juga melihat outfit kemeja Kiki dengan motif gambar telur dengan celana jeans. Sungguh tampan. Surprise! Happy Easter. Sekali lagi, selamat merayakan Paskah. Ki, sumpah, aku terharu. Jir, lanang nangis. Ngisi-ngisini cok. Wes moto sipit, tambah entek matamu. Serius Ki, aku terharu. Makasih ya. Kamu juga ngapain pakai baju koko? Kan aku koko-koko, jadi cocok pakai baju koko. Kan kamu ngajak bukber, jadi biar outfitnya menyesuaikan. Gimana? Ganteng gak? Ni hen shui. Kamu sangat ganteng, puji Kiki dengan bahasa Mandarin. Syukron habibi. Terima kasih sayang, balas Kevin dengan bahasa Arab yang membuat Kiki salting. Ayo makan, keburu lapar aku. Mbak, ready. Panggil Kiki pada mbak-mbak dan mbak-mbak tadi pun mengangguk lalu membawakan makanan-makanan dan minuman untuk keduanya. Jadi Pit, sebenarnya kita ini mau bukber apa ngerayain Paskah? Anggap aja collab. Silakan. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Ya, setelah hidangan tersedia, keduanya pun berdoa dengan keyakinan masing-masing dan makan malam bersama. Selamat berbuka Ki. Terima kasih. Oh ya Pit, ini ada ndok buat kamu. Ndok asin asli dari Brebes. Tapi telur itu aku hias sendiri. Ucap Kiki menyerahkan parsel kecil berisi telur asin hias hasil karyanya sendiri. Di mana di salah satu telur itu terdapat ukiran love dengan huruf 2K yang ada di tengahnya. Ki, aku gak bisa ngomong apa-apa Ki. Gak usah ngomong, cobain. Cobain apa? Telurku. Hah? Maksudku telur hiasku. Oh, kirain telur yang lain. Dasar sipit otak ngeres. Sayang mau dimakan, lucu. Ya sudah, ayo habiskan makananmu. Setelah ini aku antar kamu pulang. Kenapa buru-buru Ki? Aku sudah menunggumu telat 15 menit. Aku harus kembali ke toko sebelum jam 11. Cek laporan. Besok kita jalan lagi. Oh, oke. Next, kalau Imlek, aku beliin pakai jeruk. Tapi bukan jeruk Mandarin. Jeruk apa? Jeruk nipis. Tinggal dikasih kecap jadi obat batuk dong. Kalau perlu, aku borong dupa. Biar apa? Biar aku pakai tusuk cilor, tusuk sate. Bukan. Aku borong dupa, terus pergi ke tengah kebun, bakar menyan sama kembang 7 rupa. Mau nyantet dong. Iya, nyantet kamu. Mau guna-guna kamu. Mau aku pelet. Bleh. Gak diguna-guna juga udah terpesona kok. Ya sudah, ayo pulang. Ya. Mbak, Bil. Ki, aku sing bayar. Rausah, aku yang ngajak, ya aku yang bayar. Santai. Ya sudah, besok giliranku. Santai, jangan lupa telur asinnya. Oh, iya. Ya, singkat cerita setelah membayar, keduanya pun kini berjalan menuju tempat parkir. Dan begitu keduanya masuk dan Kevin membuka pintu mobil, seketika Kevin terkejut ketika melihat sebuah kotak kado besar di tempat duduknya. Opo Kiki? Masuk. Buka. Ya, Kevin pun masuk dan menutup pintu mobil. Dan begitu Kevin membukanya, sepatu? Loh, iki kan sepatu sing tak pengeni. Iya, bukannya semalam kamu nyari sepatu itu? Iya, warna dan ukurannya pas lagi. Semoga suka sepatunya. Gak sama sepatunya aja suka sama yang ngasih juga. Ki, sumpah, ini Paskah terindah dari biasanya. Makasih ya, makasih banget. Sama-sama. Jadi apa? Jadi, kamu mau gak pacaran sama aku? Gak mau, takut ketularan sipit. Ucap Kiki dan mobil pun jalan. Ih, aku serius loh Iki. Puasa-puasa gak boleh pacaran. Kan puasanya siang, ini malam. Boleh pacaran dong. Gak gitu konsepnya. Habis lebaran aja ya. Nunggu amat Ki, lebaran lagi beberapa hari. Gak bisa, pokoknya habis lebaran aja. Sakarepmu, tak enteni. Ucap Kevin pasrah sembari mengambil telur asin hias pemberian Kiki kemudian mengupasnya. Dan begitu telur itu terkupas sempurna, Kiki melihat Kevin memperhatikan lekat-lekat telur itu. Kenapa Pit?
Ini beneran dok asin Ki? Cobain lah. Ya, Kevin pun menjulurkan lidahnya, lalu menjilati seluruh permukaan telur itu. Entah kenapa, Kiki yang melihat lidah Kevin berputar-putar memainkan telur itu, jadi merinding. Kemudinya semakin kurang fokus ketika Kevin memasukkan perlahan-lahan telur itu ke mulutnya. Bahkan Kevin yang mengetahui Kiki sedang memperhatikannya itu, malah sengaja menggodanya. Kevin malah memasuk keluarkan telur itu yang membuat Kiki tiba-tiba saja jadi meminggirkan mobilnya. Kevin tersenyum puas. Sepertinya Kiki terpancing umpannya. Ngapain Ki? Kev, lihat kamu nyedot endok. Endokku sendiri tegang. Terus? Gak usah nunggu habis lebaran. Sekarang aja. Seketika Kevin menikmati ciuman Kiki dan mengikuti permainannya. Kiki tiba-tiba melepas ciumannya. Kita rayakan jadian kita malam ini Kev. Iya Ki, kalau begitu kita tos. Ucap Kevin mengambil 2 telur. Dan keduanya tos dan mengupas telur masing-masing. Lalu saling suap-suapan. Keduanya melempar senyum bak pengantin baru saja. Kiki tak tahan melihat senyum Kevin dengan mata sipitnya itu. Tiba-tiba saja menyerang Kevin. Ya, jika sebelumnya keduanya war takjil, sekarang keduanya war bibir. Rasanya asin-asin nikmat. Ki, aku pengen telur ini. Ucap Kevin meraba jendolan Kiki. Dan Kiki pun mengangguk. Kevin pun merunduk. Entah apa yang dilakukan Kevin hingga kemudian rasanya tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Disedot cowok saja belum kepikiran, apalagi disedot cindo. Kiki pun melepas kopiah di kepala Kevin. Tangan kanannya meremas kepala Kevin, sedangkan tangan kirinya membuka dan menyibak sarung Kevin dan merogoh belahan pantat dan mengelus-elusnya yang membuat hisapan Kevin semakin kuat. Kiki pun seketika mengambil telur asin hias yang masih utuh dan belum terkupas, lalu membasahinya, kemudian memasukkannya pada belahan pantat Kevin. Oh, apa itu Ki? Endok. Enak ya? Endokmu aja Ki. Teriak Kevin saat ujung telur itu mencocol-cocol lubang Kevin. Enak? Aduh Ki, enak kan? Udah masuk setengah ini. Punyamu aja Ki. Gak mau, aku mau menyiksamu. Kalau gitu, aku juga menyiksamu. Rasakan hisapanku Ki. Kev, aku gak tahan. Nungging kamu. Ya, Kevin pun berputar memposisikan diri. Kamu bahenol juga Kev. Bahenol gini masa nunggu lebaran, rugi dong. Bener, rugi. Mending tak pakai sekarang. Siap Kev, punyaku gede loh, panjang lagi. Udah pernah sama yang gede tapi pendek, yang panjang belum. Selamat Paskah Kev, selamat menikmati. Cuy. Kiki meludahi lubang Kevin, lalu meletakkan 1 butir telur pada lubang Kevin. Kemudian mengarahkan dan menekan ujung palkonnya pada telur hias itu, seperti sedang main biliar saja. Dan hanya dengan sekali dorongan. Ki, jangan dimasukin telurnya. Diem, biar beda dari yang lain. Bercinta dengan telur. Kalau pecah di dalam, gimana Ki? Bisa-bisa asin boolku Ki. Enak dong, bool rasa topping salted eggs. Ki, tahan. Ki, masuk Kev. Maknyus. Panjang banget Ki. Enak banget. Bener-bener kado terindah di malam Paskah. Ki, aku seneng banget loh Ki. Bener banget Kev lubangmu. Gak cuma matamu yang sipit, lubangmu juga sipit. Bener-bener suempit. Ki, punyamu lebih enak dari mantanku. Lebih panjang lagi. Iyalah, soal gede, soal panjang, aku pemenangnya. Tapi apa Ki? Tapi soal durasi, mohon maaf untuk malam ini. Minta toleransi dan harap dimaklumi. Punyamu begitu punel, punyaku kayak diucel-ucel. Sorry Kev, aku enggak. Ki, enak banget Ki, makin enak Ki. Pasti mau keluar ya Ki? Iya Kev. Wah, nikmatnya. Anget-anget panas Ki punyamu. Kalau aku cewek bisa hamil kayaknya.
ucap Kevin tiba-tiba duduk setelah Kiki mengelap pantatnya. Lalu keduanya merapikan pakaian masing-masing dan saling melempar senyum. Ucap Kiki mencium bibir Kevin. Jadi, kita pacarannya nunggu lebaran, tanya Kevin. Enggak, kita pacaran tiap hari. Ya sudah, katanya kamu mau buru-buru ke toko. Iya, aku anterin kamu pulang ya. Besok kita jalan-jalan lagi. Oke. Ucap keduanya bergandengan tangan. Hingga saat mobil hendak jalan, keduanya saling menatap. Kev, Dok. Waduh, Kev, kok bisa kelupaan sih? Tadi kok gak dikeluarin? Lupa, keluarin. Iya, ini coba. Kok susah ya, Ki? Waduh, coba ngeden yang kenceng. Gak bisa, Ki. Coba nungging. Gak bisa, Ki. Jongkok coba. Tetep gak mau keluar. Waduh, bahaya ini. Kamu sih kepanjangan, jadi masuk ke dalam, nyangkut dah. Tenang, Pit, tenang. Aku yang berbuat, aku yang bertanggung jawab. Mau kemana? Kita ke rumah sakit sekarang. Ngapain? Operasi sesar. Hah? Kamu pikir aku mau melahirkan? Mau beranak? Iyalah, kamu kan bertelur, jadi harus dikeluarin. Ki, dengan alasan apa? Aku malu, Ki. Ntar pas di rongsen, dokternya lihat itu telur Paskah. Gimana ceritanya? Alasan apa aku sama dokter? Bisa-bisanya telur masuk ke anus. Ya bilang aja ketelen. Gak mungkin percaya, Ki. Harusnya kalau lewat lambung udah jadi feses, jadi Ki. Ribet banget kamu. Jujur aja dah, biar selamat. Enggak, aku malu. Daripada didiemin terus tuh telur, lama-lama pecah di dalam keluar anak ayam gimana? Koko Kiki nyangkut ending. Ayo jangan ditiru ya. Kira-kira nih menurut para botita, kalau udah nyangkut kayak gitu gimana ya solusinya?